Selamat hari Minggu Jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh bersyukur kita punya kesempatan untuk sekali lagi beribadah secara online di Indonesian Christian Church. Ibadah pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita mendengarkan panggilan ibadah yang akan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menyanyikan pujian kita yang bersama yang berjudul Bersamamu. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Saya percaya selama masa lockdown ini ada banyak orang yang mengalami kebosanan. Dan salah satu penyebab kebosanan adalah keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai, tetapi tidak bisa melakukannya. Di saat kita memiliki lebih banyak waktu di rumah khususnya, bagaimanakah saudara dan saya menggunakan waktu yang Tuhan sediakan? Biarlah pujian ini mengingatkan sekaligus memberikan kekuatan bagi kita, bahwa hanya bersama Tuhan, kita mampu melewati segala kesulitan hidup yang kita alami. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau
limpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa di masa-masa seperti ini kami boleh mengenal Allah yang bersama dengan kami. Allah yang menyertai kami, yang tidak meninggalkan kami. Allah yang begitu besar, tinggi, dan luhur pengatur segala sesuatu, tetapi juga dekat dan akrab dengan kami di tengah segala pergumulan kami. Bapa, di masa-masa lockdown ini kami mengakui seringkali kerentanan, kegagalan kami jadikan sebagai alasan untuk melarikan diri dan bukannya mendekat kepadamu. Ampuni kalau selama ini relasi kami, cara kerja kami, cara kami melayani malah menjadi semakin berkurang dari segi semangat, keseriusan, dan ketekunan, karena kami mengabaikan untuk memusatkan hidup kami kepadamu. Bapa, kami berdoa kiranya ibadah ini boleh memulihkan hati dan pikiran kami, sewaktu kami memuji Engkau, waktu kami berdoa bersama dan mendengarkan firman-Mu. Kami secara khusus mau berdoa bagi pemerintah setempat Victoria saat ini yang terus bergumul dan berusaha untuk mengurangi jumlah orang yang terpapar COVID-19 dan korban yang meninggal dengan berbagai macam peraturan dan guidelines yang mereka berikan. Dan kami juga berdoa bagi masyarakatnya agar mereka boleh mengikuti aturan dan wejangan pemerintah setempat. Kami berdoa bagi gereja-gereja Indonesia di kota ini, Tuhan, yang bersama-sama dengan kami melayani umat-Mu dan melayani kota ini. Mohon Tuhan beri kami ketekunan, kesabaran, bukan saja terhadap orang yang kami layani, tapi khususnya terhadap satu sama lain, dan terhadap mereka yang kami layani di rumah dan di keluarga kami masing-masing. Kiranya masa-masa ini menjadi masa di mana kami semakin bertumbuh, mengenal dan mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dengarkanlah berita anugerah yang hari ini diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Baiklah, marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara sekalian, sekali lagi saya mau menyambut saudara di ibadah hari Minggu ini. Kita menyadari bahwa di masa-masa lockdown ini ada berbagai macam tekanan, kesulitan, tantangan, tapi juga sukacita, pertolongan, dan anugerah Tuhan. Memang tidak mudah untuk memasuki masa-masa seperti ini yang serba tidak pasti, di mana kita tidak bisa membuat banyak rencana atau bahkan memikirkan banyak hal tentang masa depan. Tapi mari ini kiranya ibadah dan persekutuan-persekutuan kita menjadi kesempatan di mana saudara dan saya bisa semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan. Khususnya kami mau mengingatkan agar saudara-saudara bisa terlibat untuk entah melayani atau bergabung di dalam persekutuan-persekutuan yang kami adakan. Kiranya itu menjadi kesempatan supaya kita bisa tetap menjalin persekutuan kita satu sama lain dan tetap bertumbuh di dalam Kristus. Kita akan mendengarkan pemaparan New City Catechism minggu yang ke-32. Tidak ada manusia yang dapat diselamatkan karena perbuatan baik. Kan coba kita bayangkan, kalau perbuatan baik itu dapat menyelamatkan kita, maka kita harus sempurna melakukan perbuatan baik itu, karena hukum Tuhan Allah menuntut kesempurnaan. Tetapi siapa yang bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan, jiwa, akal budi kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu? Siapa yang bisa mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri setiap saat? Itu sebabnya keselamatan hanya ada di dalam karya Kristus di atas kayu salib. Masalahnya banyak orang Kristen yang kemudian percaya itu, tapi menambahkan sesuatu kepada karya Kristus seakan-akan itu tidak cukup.
Jadi itu yang disebut sebagai Yesus plus teologi. Artinya mereka percaya pengorbanan Kristus, tapi itu tidak cukup, harus ditambahkan dengan perbuatan baik, dengan ibadah, dengan intensitas studi teologi, atau komitmen pelayanan, dan seterusnya. Ini adalah penyangkalan bahwa karya Kristus itu final dan cukup bagi keselamatan kita. Sebab oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu hal yang penting dari Efesus 2 ayat 8 yang kita harus pegang. Nah, teologi reform mengajarkan bahwa kita diselamatkan, kita dibenarkan hanya oleh iman. Jadi kata hanya itu sangat penting. Hanya oleh iman. Tetapi iman yang menyelamatkan itu tidak pernah sendirian. Nah, perbuatan baik itu adalah konsekuensi natural dari iman yang menyelamatkan. Tetapi perbuatan baik bukan prasyarat dari iman yang menyelamatkan. Jadi kalau Anda memiliki iman yang sejati, pasti akan ada buah perbuatan baik. Tapi itu tidak pernah menjadi syarat Anda dapat diselamatkan. Inilah firman Tuhan bagi kita semua, bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasa-Nya menjadi sempurna. Saudara sekalian, walaupun banyak dari kita yang sedang mengalami ujian dan kesulitan, marilah kita tetap memuji Tuhan, karena semua yang kita perlukan telah dicukupkan di dalam Kristus. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back,
cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari kita berdoa. Sungguh Kristus cukup bagi kami. Terlebih di masa-masa lockdown ini ya Tuhan. Kami kiranya semakin melihat kemuliaan dan kebesarannya yang Dia nyatakan di dalam firman dan di dalam sejarah dan hidup kami. Bila kami boleh semakin menikmati Dia, kedalaman, kebesaran, dan keagungannya. Karena di dalam namanya kami mohon Kau berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menyimak pembacaan firman Tuhan yang hari ini diambil dari Matius pasal 11 ayat ke-16 sampai 19 dan kemudian ayat ke-25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Ayat 25-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara sekalian. Yang berbahagia adalah kita yang bukan saja mendengarkan firman kehidupan ini, membacanya, tetapi juga yang mentaatinya, mengaplikasikannya di dalam hidupnya. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan untuk mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara, seri khotbah ini yang kami beri judul Injil dan Lockdown mau melihat bagaimana Injil Yesus Kristus memberikan solusi yang realistis, relevan, tapi juga radikal terhadap masalah-masalah kehidupan yang kita alami, khususnya semasa lockdown. Kita sudah melihat beberapa isu selama minggu terakhir, dan hari ini kita akan menyoroti satu isu yang setelah saya pikir-pikir dan semakin saya pikir dan pelajari adalah isu yang tidak mudah untuk dikupas, yaitu tentang kebosanan. Ada cukup banyak angle dan berbagai macam cara untuk mendefinisikan kebosanan, apakah kebosanan itu penyebab atau akibat dari fenomena yang dihadapi. Saya tidak akan menghabiskan waktu
di sana, tapi saya hanya akan menggunakan satu definisi saja pada saat ini yang saya pikir mungkin cukup relevan dengan pengalaman kita, yaitu bahwa kebosanan adalah perasaan di mana waktu kita merasa tidak ada satupun yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Waktu kita tidak lagi bisa memberikan perhatian, interest, tenaga terhadap sesuatu atau segala sesuatu, maka disitulah kita mulai merasa bosan. Nah, saudara sekalian, kebosanan seringkali dikaitkan dengan emptiness, dengan meaninglessness, dengan kekosongan hidup. Karena rasanya melakukan sesuatu yang tidak cukup menarik. Kita asosiasikan dengan melakukan kegiatan yang biasa-biasa saja. Dan yang lebih lagi adalah seringkali kita merasa hidup kita kebanyakan adalah hidup yang biasa-biasa saja. Tidak banyak dari kita yang melakukan hidup yang dari Senin sampai Minggu itu dipenuhi dengan hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa, yang kita akan ingat 5, 10, 20 tahun dari sekarang. Kebanyakan dari kita menjalankan rutinitas kita yang cukup umum, seperti mengurus anak, seperti pergi kerja, atau seperti sekarang misalnya login ke komputer untuk mulai bekerja, mengurus keluarga, membereskan rumah, mengurus rumah tangga, dan lain seterusnya. Saudara, waktu dunia sekuler berhadapan dengan kebosanan, maka seringkali ramuan atau saran yang ditawarkan adalah, kalau kamu bosan, harus belajar untuk melakukan hal yang luar biasa, atau yang luar biasa, yang berkesan, atau yang zaman sekarang yang instagramable, yang enak untuk dilihat dan dibagikan di media sosial. Nah, tentu saja ada spektrum lain di mana dunia sekuler juga menawarkan menikmati saja kebosanan itu. Cobalah being mindful in the moment, menikmati saat-saat di mana kamu merasa jenuh, merasa bosan, sepertinya hidup itu biasa saja. Dan sayangnya di dunia kekristenan seringkali ada versi lain untuk mengatasi kebosanan. Dengan versi hidup yang luar biasa ini seringkali diidentikan dengan melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah, melakukan sesuatu yang memberikan dampak bagi dunia. Nah, saudara, tentu memberi kesan, memberikan dampak, memberikan impact bagi dunia sekitar kita adalah hal yang tidak salah dan benar dan patut dipuji dalam banyak hal. Tetapi problemnya adalah seringkali yang terjadi di benak kita waktu kita berpikir tentang hal-hal yang luar biasa ini. Kita seringkali akhirnya meremehkan hal-hal yang biasa atau hal-hal yang cenderung kita anggap membosankan. Hal-hal yang rutin, hal-hal yang sepele, hal-hal yang sehari-hari, hal-hal yang mundane yang kita lakukan dari pagi, siang, malam selama berminggu-minggu, kalau tidak bertahun-tahun. Sehingga akhirnya kita lebih memuliakan hal-hal yang luar biasa itu, yang kelihatannya exciting, yang penuh tantangan, dan menganggap remeh atau tidak memperhatikan hal-hal yang sehari-hari. Nah, saudara, ini terlihat dari bagaimana kita bahkan berbicara tentang kesaksian orang di dalam gereja. Biasanya kalau kita membaca atau menonton kesaksian, yang kita lihat adalah biasanya bagian akhirnya, bagian di mana orang itu berubah, bagian transformasinya, bagian di mana orang itu berpindah dari satu poin ke poin yang lain, bagaimana dia mulai mengenal Tuhan dan melayani dan seterusnya. Dan sekali lagi itu hal yang baik dan saya harap bisa mengencourage kita untuk melayani Tuhan. Tapi seringkali, saudara-saudara, yang kita abaikan atau yang kita kurang perhatikan adalah hal-hal yang sehari-hari. Hal yang berbicara tentang mengkontak orang itu, menelpon, berdoa, atau bahkan yang rutin seperti sekedar datang ke gereja atau beribadah secara online. Kita lebih mudah tertarik akan hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler. Kita jarang melihat bagian kerja keras panjang tahun yang orang tuangkan di dalam pelayanan. Kita jarang perhatikan hal-hal behind the scene, di belakang layar, yang menghabiskan juga waktu, tenaga, dan air mata. Media dan bagaimana cara kita menonton entertainment sudah melatih otak saudara dan saya, sehingga yang menarik, yang exciting adalah hal-hal yang luar biasa. Itu yang gak bikin bosan. Yang lain lagi selain itu adalah hal-hal yang membosankan. Nah, saudara, walaupun begitu, kita semua sadar tentang hal ini tentunya. Tapi semua kita tetap mengharapkan mempunyai hidup yang tidak membosankan, bukan? Lebih-lebih pada masa-masa pandemi ini. Bahkan jauh sebelum pandemi ini dimulai, kita mau keluar dari kebosanan kerja.
kebosanan situasi keuangan, kebosanan situasi ekonomi, kebosanan di tengah keluarga, pernikahan, dan relasi dengan anak-anak, orang tua, dan lain seterusnya. Dan sayangnya, oleh dunia sekitar kita seringkali itu diobati, atau bahkan oleh beberapa dari kita, bahkan kita mengobati kebosanan itu dengan tindakan atau hubungan atau hobi atau kebiasaan yang berdosa. Beberapa artikel yang saya baca sayangnya mencatat bahwa seringkali kebosanan diobati dengan affair, dengan kecanduan pornografi, dengan mengabaikan keluarga, entah secara fisik maupun secara mental. Dan begitu banyak hal yang salah yang dipakai oleh entah orang percaya maupun orang tidak percaya untuk mengatasi kebosanan mereka. Nah, saudara, salah satu dampak hidup di dunia modern plus pandemik atau kita dipaksa lockdown seperti saat ini adalah kita menjadi bosan. Kebosanan yang kita sudah alami sebelumnya ini sekarang menjadi berlipat-lipat. Belasan tahun, bahkan mungkin 100 tahun lebih sebelum COVID-19 muncul, sudah ada banyak artikel dan penelitian yang berusaha menjabarkan dan meneliti asal-usul kebosanan. Nah, saudara, kebosanan bisa dilihat dampaknya. Misalnya, kita tidak lagi tertarik dengan relasi, atau studi, atau pekerjaan, atau bahkan entertainment yang ada di depan kita. Padahal semuanya sekarang dapat diakses dan tersedia. Kebanyakan saudara selalu menggunakan hanya satu device untuk menggunakan semuanya itu. Entah itu saudara belajar, membangun relasi dengan chatting, bekerja, atau nonton Netflix. Tetapi berapa banyak dari kita yang menghabiskan waktu berpindah dari satu berita atau aktivitas atau film atau games atau media yang lain, berpindah app dari satu ke yang lain, dan waktu kita ditanya sama orang, ngapain, gimana kabarnya? Jawaban kita apa? Bosen, nggak ada apa-apa. Saudara, kita tidak lagi tahu apa yang kita perlu lakukan dengan hidup kita sehari-hari. Di satu pihak ini wajar, apalagi di masa-masa lockdown. Tetapi berapa banyak dari Anda yang selama masa-masa lockdown ini bertanya, ini hari apa ya? Atau kita lupa akan jadwal acara Zoom atau mungkin YouTube Live yang kita sudah daftarkan. Entah karena kita book acara di hari yang sama seperti yang saya pernah lakukan, atau problem lainnya karena garis pembatas atau lokasi yang biasanya memisahkan antara tempat kerja, dapur, kamar tidur sekarang bisa dikatakan tidak ada lagi. Saudara, ini semua adalah faktor yang membuat masalah kebosanan kita menjadi bertambah kompleks. Karena saya yakin saudara pun mengalami bahwa problemnya bukan saja kebosanan. Hal-hal yang sudah Pak Senjaya dan saya bahas di minggu-minggu sebelumnya dan di minggu-minggu yang akan datang tentu berkontribusi ke dalam semua hal yang buat kita merasa bosan. Nah, saya sangat ditolong waktu berpikir tentang kebosanan ini oleh seorang penulis yang bernama Richard Winter. Richard Winter menulis sebuah buku yang membahas kebosanan dari sudut pandang psikologi dan iman Kristen, dan dia mengatakan setidaknya ada 2 jenis kebosanan. Yang pertama yang dia sebut sebagai kebosanan yang bersifat passing atau sepintas, yang hanya sementara. Nah, baginya ini adalah kebosanan yang wajar dan yang tidak terlalu berbahaya. Kebosanan yang terjadi karena kurang ada kerjaan atau melakukan kerjaan yang itu-itu saja. Dan kebanyakan dari kita, entah itu kita bekerja di rumah atau di perusahaan atau apapun bidang kita ada area dari pekerjaan yang kita tahu itu saja, yang rutin, yang terjadi setiap tahun, setiap bulan, yang memang harus kita kerjakan karena itu adalah bagian dari tugas kita atau adalah bagian dari untuk memastikan perusahaan atau bidang kerja yang kita kerjakan itu berjalan dengan lancar. Sama halnya dengan pelayanan, sama halnya dengan begitu banyak hal yang saudara dan saya lakukan sehari-hari. Nah, hal-hal yang rutin ini wajar karena ini adalah bagian dari kita hidup di dunia ini. Dan kadang-kadang bagian dari hidup di dunia yang nggak sempurna atau yang berdosa, seperti mengantri, kejebak macet gitu ya di jalur tertentu. Mungkin kebanyakan dari kita khususnya di Victoria udah nggak keluar lagi, tapi mungkin saudara menyadari bahwa kalau saudara pergi atau pulang pada jam tertentu itu adalah jam macet yang saudara tidak bisa hindari apapun yang saudara melakukan. Oke. Itu adalah kebosanan yang bersifat passing atau sepintas. Memang dapat terjadi secara rutin, tapi sesuatu yang tidak mempunyai dampak terlalu bahaya.
kebosanan yang lebih serius menurut Richard Winter adalah yang kedua, yaitu yang bersifat permanen. Tapi saudara sebentar akan melihat ada overlapnya sebetulnya dengan yang pertama. Kebosanan yang permanen adalah kebosanan di mana kita merasa hidup itu terlalu monoton. Kita melakukan tugas yang berulang-ulang, merasa hidup itu kurang tantangan, dan tidak ada aktivitas yang menarik perhatian. Tetapi bedanya yang pertama, di kebosanan yang permanen, kita melakukan semuanya itu tanpa melihat peran dan tugas kita sebagai ciptaan dan milik Yesus. Artinya kita melakukan semuanya itu tidak tanpa kesadaran bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan di dalam bidang dan pekerjaan kita. Artinya kebosanan yang permanen ini adalah kebosanan tanpa Tuhan. Hidup yang tidak berarti karena tidak dipimpin dan dimiliki oleh Tuhan yang mencipta dan menempatkan kita dalam situasi dan posisi kita hari ini. Nah, kalau saudara lihat di slide, maka ada tambahan yang Richard Winter tambahkan di bukunya, yaitu adalah ada faktor depresi. Memang saudara, kebosanan itu berkaitan erat dengan orang-orang yang mengalami depresi. Bahkan di dalam satu wawancaranya dia mengatakan ada 3 lingkaran yang sebetulnya saling overlap, yang saling tumpang tindih satu sama lain, yaitu depresi, duka cita, dan kebosanan. Nah, kita pada masa-masa pandemi ini dapat dikatakan kita mengalami setidaknya 3-tiganya. Mungkin bukan duka cita karena orang yang meninggal, tapi duka cita juga bisa digambarkan sebagai kehilangan kebebasan, kehilangan kesempatan. Saya sudah tahu cukup banyak dari saudara di mana rencana saudara atau plan-plan saudara selama tahun 2020 ini harus berubah, dibatalkan, atau istilahnya hancur berantakan gara-gara lockdown selama masa pandemi ini. Dan itu membuat kita merasa semacam perasaan duka cita karena kita harus berpisah dari rencana atau plan yang tadinya kita pikirkan. Tapi poinnya adalah yang mau dikatakan, kebosanan ini juga mempunyai faktor mental dan faktor klinis. Sehingga kalau saudara merasa bosan, mungkin saudara berpikir apakah ada faktor mental yang aku perlu perhitungkan. Mungkin saudara bisa berbicara dengan dokter setempat untuk menanyakan apakah ini punya hubungannya dengan stres dan tekanan yang saudara alami. Terus saudara, bagaimana kita mengatasi kebosanan yang permanen yang saya pikir lebih serius ini? Saudara, tadi saya sudah mengatakan bahwa kebosanan yang permanen muncul karena ada kehausan akan arti dan makna hidup yang pada dasarnya mendarah daging di hati setiap manusia. Di dalam setiap manusia, Allah sudah merancang manusia sedemikian rupa sehingga manusia hanya dapat menemukan arti hidup yang sesungguhnya kalau manusia itu mengikut, percaya, dan berserah pada Dia. Saudara, dan begitu kita meninggalkan Tuhan, begitu manusia meninggalkan dan mengabaikan Tuhan, bukan saja hidup rohaninya, tetapi seluruh aspek hidupnya, aspek fisik, aspek sosial, aspek-aspek lainnya juga kena dampaknya. Sehingga kita akhirnya, seperti tadi saya katakan, mencoba mengobati kebosanan dengan cara yang salah. Maksudnya dengan cara yang salah adalah dengan cara yang tidak berpusat kepada Tuhan, dengan cara yang tidak mendekatkan kita kepada Tuhan atau kepada umatnya. Dan saudara, itulah yang terjadi di Matius pasal 11. Yesus di sini berbicara tentang pendengarnya yang kebanyakan dalam hal ini adalah musuh-musuhnya, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama yang seharusnya menerima dan menyambutnya, tetapi mereka selalu mengeluh akan atau bahkan mengecam, bahkan saudara mungkin tahu ini adalah orang-orang yang akhirnya menghasut orang banyak untuk bersekongkol dan akhirnya membuat siasat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Dan terhadap orang-orang inilah Yesus mengatakan kata-kata di Matius 11. Dia mengatakan ini, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru pada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Jadi kelihatannya pada waktu itu ada nyanyian yang cukup populer di zaman Yesus dan nyanyian itu kira-kira sajak seperti itu. Kami menyanyikan lagu yang bersuka cita, tapi kamu nggak berdansa, dan kami menyanyikan lagu duka cita, tapi kamu nggak berkabung. Lalu Yesus memberikan penjelasannya di ayat 18. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan.
Kemudian anak manusia, yaitu Yesus datang atau aku datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara, intinya yang Yesus mau katakan di sini, ia sedang berbicara kepada sejumlah audiens yang tidak pernah puas. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengkritisi caranya Tuhan karena mereka tidak suka jalannya Tuhan itu bertentangan dengan caranya mereka. Itu yang Yesus katakan di sini. Jadi Yohanes Pembaptis datang. Waktu dikatakan di sini dia tidak makan dan tidak minum, bukan berarti dia nggak makan nggak minum, tapi dia tidak pergi makan dan tidak minum seperti caranya Yesus yang seperti kita tahu Yesus yang lebih sociable, lebih ngumpul sama banyak orang. Yohanes kelihatannya lebih strict, lebih saklek orangnya dari segi bersosialisasi dan berelasi dengan orang banyak, gitu ya. Dan mungkin dibandingkan Yesus, sepintas kelihatannya Yohanes itu lebih garang, lebih tegas dan mengabarkan berita-berita yang lebih secara langsung mengecam para pemimpin agama saat itu. Nah, sekali lagi bukannya Yesus nggak seperti itu, tapi Yohanes punya cara sendiri. Yesus melayani Allah dengan cara sendiri, tetapi baik Yohanes maupun Yesus sama-sama ditolak oleh orang-orang Yahudi ini. Disitulah ironisnya. Allah menggunakan berbagai jenis orang untuk berbagai jenis pelayanan, tetapi orang-orang yang memang telah mengeraskan hatinya selalu menolak Allah apapun caranya. Dan itu yang terjadi di gereja hari ini, bukan? Kita melihat Allah menggunakan berbagai jenis orang. Ada orang yang mungkin lebih tegas, ada orang yang lebih santai, ada orang yang lebih sociable, ada orang yang sedikit lebih tertutup. Ada orang yang punya gaya berbicaranya sangat persuasif, sangat tajam. Ada orang yang lebih suka bercanda. Apapun saran yang Tuhan pakai, seringkali sayangnya itu menjadi alasan untuk kita menolak firman Tuhan, menolak perintah Tuhan, menolak panggilan Tuhan. Dan kita seharusnya tidak menolak pendekatan-pendekatan yang berbeda ini, selama pendekatan itu sesuai dengan Injil Kristus. Itu yang Yesus katakan di sini. Saudara, problemnya bukan soal cara Tuhan. Yesus sendiri di sini mengatakan bukan, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Problemnya di sini yang Yesus katakan adalah bukan soal caranya Tuhan salah. Dan Yesus mengatakan kamu tuh selalu komplain. Allah datang dengan tegas, dengan keras, bisa dibilang seperti Yohanes Pembaptis, kamu komplain. Allah datang dengan lembut, dengan lebih persuasif, seperti Yesus yang berkumpul di sini katakan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, kamu juga komplain. Oke? Problemnya sekali lagi bukan soal cara Tuhan, tapi cara bagaimana kita berespon. Allah dalam bijaksananya menggunakan berbagai macam cara untuk memanggil saudara dan saya. Tetapi kita di dalam kebodohan kita menggunakan berbagai macam alasan untuk menghindari dia. Saudara, kita seperti anak remaja tanggung, ya, yang mut-mutan, pokoknya maunya sendiri, ABG gitu ya. Atau saya kasih intinya yang orang-orang ini katakan adalah asal bukan God. Yang penting bukan Tuhan, yang penting jalanku. Nah, saudara, kebosanan permanen inilah yang menghasilkan penolakan terhadap Tuhan dan jalan-jalannya. Kebosanan permanen inilah yang membuat orang akhirnya bagaimanapun caranya dia didekati, di-approach, bagaimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka selalu punya 1001 alasan untuk melawan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kebosanan permanen hanya bisa diatasi dengan kepuasan yang permanen di dalam Yesus. Waktu saya meneliti dan baca berbagai artikel dan buku tentang kebosanan, ada satu buku yang terus terang waktu pertama saya dengar statementnya saya nggak gitu suka, jadi saya pikir udah saya simpen dulu, mungkin nanti saya gali lagi. Ditulis oleh Jared Wilson, judulnya kalau nggak salah Gospel Deeps. Dan di tengah-tengah bukunya itu Jared Wilson mengatakan sesuatu seperti ini. If Christ is true, then boredom is a sin. Kalau Yesus itu benar, Yesus itu adalah Allah yang sejati, maka kebosanan itu adalah sesuatu yang berdosa. Nah, saudara, semakin saya memikirkan, saya semakin menyadari alangkah benarnya tulisan Jared Wilson. Dia kemudian mengatakan,
satu-satunya alasan mengapa kita menjadi bosan adalah karena kita berhenti melihat kepada Yesus. Yesus tidak mungkin membosankan. Kalaupun sampai Yesus membosankan, itu bukan karena Dia yang membosankan, tetapi kitalah yang membosankan. Kekurangannya terletak bukan pada diri Yesus, tapi pada diri kita. Kebosanan mempunyai saudara kembar yang namanya kemalasan. Dan kedua-duanya adalah cara yang salah berpikir tentang Allah. Artinya, baik itu kebosanan maupun kemalasan, kedua-duanya adalah kelalaian manusia untuk percaya dan bersandar dan menyembah Allah yang sejati di dalam Yesus. Tidak ada kelegaan di dalam kemalasan. Tidak ada sukacita di dalam kemalasan. Itu sebabnya saya tadi membaca juga dari ayat 25-30 di mana Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Dan sekarang kalau tadi dia berbicara pada lawan-lawannya, sekarang dia berbicara kepada murid-muridnya. Kemudian dia melanjutkan, bukan karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara, satu-satunya yang bisa memuaskan saudara dan saya adalah hanya ketika Allah membuka hati kita untuk percaya dan melihat hanya di dalam Yesuslah saudara dan saya dapat menemukan kepuasan yang sejati. Dan waktu kita sudah menemukan kepuasan yang sejati itu, dan mengenal dan tahu Yesus sebagaimana sebagaimana dirinya, kita akan menyadari bahwa hidup tidak mungkin membosankan. Betul, kita akan mungkin memasuki dan bahkan sedang masuki masa-masa kebosanan yang passing, yang sementara dengan jumlah yang besar. Tapi kita tidak akan memiliki kebosanan yang permanen, karena di dalam Yesus, saudara dan saya sudah memiliki semuanya. Itu sebabnya di ayat 27 dia mengatakan, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Saudara perhatikan betapa penuh otoritasnya Yesus, yang bukan saja berkenan untuk menyatakan dirinya kepada manusia, tetapi punya otoritas kuasa untuk menyatakannya. Artinya saudara, sekosong apapun kebosananmu, Yesus jauh lebih besar. Sekosong apapun isi hatimu saat ini, Yesus sanggup mengisinya, dan dia satu-satunya berkuasa untuk mengisinya sedemikian rupa, sehingga engkau dan saya akan selalu menyadari bahwa di dalam dia ada sukacita, ada excitement, ada ketertarikan yang permanen yang tidak akan kunjung habis, karena dia adalah Yesus, anak Allah yang penuh kasih, yang maha kuasa. Dan bukan itu saja. Ayat berikutnya adalah ayat yang sangat kita kenal, di mana Yesus mengajak, bukan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ingat yang tadi Jared Wilson katakan, di dalam kebosanan dan kemalasan tidak ada kelegaan, tidak ada sukacita. Selalu entah kita isi itu dengan tidur-tiduran, dengan entertainment, dengan hubungan, dengan apapun, kebosanan itu seperti jurang yang terus-menerus terbuka di depan kita. Tetapi hanya ketika kita datang pada Yesus yang mengundang kita, disitulah dia menjanjikan, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dia memberikan kita lebih daripada sekedar mengatasi rasa bosan. Dia memberikan kita excitement, memberikan kita sukacita yang terdalam karena dia memberikan dirinya sendiri. Dan kemudian dia mengajak kita bukan saja untuk datang, tetapi juga untuk memikul kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Saudara, gambaran kuk ini adalah semacam lempengan kayu yang biasa dipakai untuk menarik barang. Dan di sini Yesus pada dasarnya mengajak kita untuk memikul kuknya bersama-sama dengan dia. Dan ini adalah satu-satunya ayat di Perjanjian Baru di mana Yesus itu berbicara tentang isi hatinya sendiri. Perhatikan, dia mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Kenapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan atau ketenangan. Saudara sekalian, Yesus adalah satu-satunya jawaban
bagi segala keresahan, kekhawatiran, ketidakpastian, kekosongan yang sering kali kita alami, kebosanan yang permanen. Dia memberikan cook ini, dia betul-betul membebaskan kita supaya saudara dan saya bisa bebas bekerja, bebas mengasihi, dan bebas beristirahat dengan kesukacita, dengan kekaguman, dan kepuasan yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita sudah menanggung cook itu, saya mengundang saudara untuk menanyakan setidaknya 5 pertanyaan yang ada di slide ini, untuk boleh mengaplikasikan apa yang kita pikirkan hari ini. Yang pertama, saudara, dalam hal apa saudara perlu bertumbuh secara rohani? Coba saudara daftarkan 1, 2, 3, 4 hal. Kalau saudara punya pasangan atau pacar atau teman dekat, saudara bisa tanya pada mereka. Kalau saudara punya ketua kelompok, teman bertumbuh, saudara bisa tanya bersama mereka. Saudara juga bisa bertanya yang kedua, apa saja yang selama ini mengganggu atau menambah dalam kebosananku? Nanti berapa minggu dari sekarang kita akan bicara tentang eskapisme, pelarian, di mana kita lebih akan berfokus pada media sosial, internet, dan games, dan seterusnya. Tetapi saat ini saya yakin saudara bisa memikirkan hal-hal yang seringkali justru mengganggu, mengusik, dan memperdalam kebosanan saudara. Yang perlu kita hindari, yang perlu kita kurangi. Dan berikutnya, dengan siapa aku bisa berdoa, dengan siapa saudara bisa berdoa dan bertumbuh bersama. Waktu Yesus mengucapkan kata-kata ini, dia bukan saja mengucapkannya pada saudara sebagai pribadi, dia mengucapkannya pada murid-muridnya. Karena hampir setiap kali Yesus berbicara, dia tidak sekedar berbicara pada 1-2 orang, tetapi pada komunitas orang percaya, yaitu Anda dan saya yang membutuhkan orang lain untuk bertumbuh menghadapi kebosanan. Lalu yang ketiga, siapa yang saudara bisa layani lebih baik lagi? Ingat, Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Ambillah seorang hamba, ikutilah teladan Yesus yang lemah, lembut, dan rendah hati. Artinya, mudah sekali bukan kalau saudara pikirkan. Dia katakan, pikulah kuk, belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Artinya kalau orang lain, pasangan, anggota keluarga, orang tua, anak, melihat saudara, apakah mereka melihat seorang yang sedang memikul kuknya Yesus? Melihat seorang lemah, lembut, dan rendah hati. Seorang yang mengambil pose defaultnya itu seorang hamba dan bukan sebuah orang raja, apalagi bos, apalagi tiran. Dan terakhir, seperti yang saya katakan, kebosanan yang passing itu adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Bagaimana saudara bisa lebih menikmati Tuhan di dalam rutinitas kita? Ada hal-hal yang memang membosankan yang harus lakukan. Entah itu di keluarga, di pekerjaan, yang itu lagi, dia lagi, lu lagi. Tapi bagaimana di tengah semuanya itu, saudara bisa menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, berdoa pada Tuhan, dan menunjukkan sekali lagi, waktu orang berinteraksi dengan saudara, mereka bisa melihat karakter Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa bahkan kebosanan pun dapat Engkau pakai untuk menunjuk kami kepadamu. Dan hari ini kami mohon ya Bapa, kiranya Kristus boleh menjadi semakin real dan nyata, menjadi semakin permanen di dalam hati dan hidup kami. Pakailah setiap aspek hidup kami, pergumulan kami, untuk boleh semakin memuliakan Dia di dalam segala sesuatu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya mengingatkan sekali lagi, kalau saudara mau berbagian, berdiskusi, bertukar pikiran, sekedar sharing dan catch up setelah ibadah ini, kita akan mengadakan Gospel Talk melalui Zoom. Linknya seharusnya ada di website atau di description video YouTube hari ini. Jam 11.45 waktu Melbourne. Informasi dan pengumuman yang lainnya dapat saudara lihat di beberapa slide setelah doa berkat dan ibadah ini selesai. Mari kita menerima berkat Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.